Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan tentang informasi pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersilahkan atau memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat sekalian atau Bapak Ibu sekalian tentang pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-7 telah dibuka. Mari Bapak Ibu daftarkan segera dan ayolah jadilah bagian dari agen perubahan pendidikan. Sahabatku, silakan simak dan tonton video ini sampai tuntas agar sahabat-sahabat sekalian berpeluang untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan ke-7 ini, apalagi wilayah di Kalimantan Tengah ini menjadi bagian dari sasaran rekrutmen calon guru penggerak. Baik sahabatku, silakan simak videonya, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Baik sahabatku, kita langsung saja terkait dengan rekrutmen calon guru penggerak atau pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-7. Ini ada surat dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang isinya adalah sebagai berikut ini, dan baru saja bertanggal edarannya dikeluarkan tanggal 4 Maret tahun 2022. Nomor 0623 B3 GT 0315 2022, lampiran 1 berkas, hal rekrutmen calon guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Tujuannya yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten di tempat. Dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyelenggarakan pendidikan guru penggerak atau PGP angkatan ke-7. Tujuannya untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan wilayahnya, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah tujuannya dalam rangka pendidikan guru penggerak, yaitu menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru dan menghasilkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 akan dilaksanakan pada sasaran 446 kabupaten atau kota. Nah, ini banyak sekali, yaitu 446 kabupaten atau kota. Daftar kabupaten, kota, dan provinsi sebagaimana lampiran 1. Pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober 2022 selama 6 bulan dengan menggunakan pola belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring dan luring. Pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 diawali dengan pelaksanaan rekrutmen calon peserta guru penggerak melalui tahapan-tahapan seleksi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menginformasikan beberapa hal terkait sebagai berikut. 1. Sasaran calon peserta guru penggerak angkatan ke-7 adalah guru sejumlah 20.000 peserta
sesuai persyaratan pada lampiran 2. 2. Selama pendidikan, para guru tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing. Yang ketiga, proses rekrutmen calon guru penggerak dilaksanakan beberapa tahap seleksi, yaitu tahap ke-1 yaitu registrasi, kemudian pengisian dan penilaian biodata dan penilaian esai. Kemudian tahap kedua, penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Registrasi akan dibuka mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 15 April tahun 2022. Nah, sahabatku, ini sekarang sudah tanggal 9 Maret, jadi kurang lebih sekitar 5 hari lagi bahwa pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-7 ini sudah dibuka. Ingat tanggalnya 14 Maret sampai dengan 15 April 2022. Berikutnya 4. Tim rekrutmen calon peserta guru penggerak adalah tim independen yang telah dibekali dengan pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai asesor dengan mengutamakan prinsip transparan, akuntabel, dan berkualitas. 5. Informasi proses rekrutmen calon guru penggerak dapat dilihat dari lampiran 2 atau pada laman https sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id guru penggerak. Selanjutnya kami mohon Bapak Ibu bersama dengan tim pendidikan guru penggerak Dinas Pendidikan tingkat provinsi atau kabupaten kota untuk menyampaikan informasi ini kepada para guru terbaik di wilayah Bapak Ibu untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon peserta guru penggerak. Untuk pertanyaan lebih lanjut kami siapkan dan layani melalui alamat berikut guru.penggerak@kemdikbud.go.id. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Direktorat Jenderal Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Dr. Praptono MED. NIP ditandatangani dan cap. Kemudian tembusannya Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kepala P4TK dan Kepala LPPK SPS. Nah, itu sahabatku tentang surat edaran rekrutmen calon guru penggerak angkatan ke-7. Baik sahabatku, lampiran 1 kita akan cek wilayah sasaran rekrutmen calon guru penggerak angkatan ke-7 mana saja ya. Sesuai dengan lampiran 1 surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0623 B3 GT .03.15/2022 tanggal 4 Maret 2022. Daftar wilayah sasaran rekrutmen calon guru penggerak angkatan ke-7. Ini ada DKI Jakarta, ada Bengkulu, ada Sulawesi Tenggara, ada Bangka Belitung, ada Kepulauan Riau, ada Jawa Barat, kemudian ada Aceh, Riau, kemudian Jawa Tengah, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, ada Jambi, Sumatera Selatan, ada Lampung, Jawa Timur, kemudian ada Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ada Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Barat, ada Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat. Nah, ini Kalimantan Barat. Ini ada Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Bekayang, Landak, Melawi, Sekedau,
kemudian Kuburaya, kemudian Mempawah, kemudian Kota Pontianak. Nah, berikutnya ada Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu ada Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kota Palangkaraya. Nah, ini dari Kalimantan Tengah. Kemudian Kalimantan Selatan ada Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Kota Baru, Balangan, Tanah Bumbu, Banjarmasin, Banjarbaru, ada Kutai Kartanegara, kemudian Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan. Kemudian ada Kaltara atau Kalimantan Utara, hanya ada 3, itu Bulungan, Malinau, dan Nunukan. Kemudian selanjutnya ada Provinsi Maluku, Papua, ada Provinsi Banten, ada Gorontalo. Nah, itulah provinsi atau kabupaten sasaran yang sudah tertuang sesuai dengan surat edaran. Baik sahabatku, di lampiran kedua, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, informasi proses rekrutmen calon peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Latar belakang program pendidikan guru penggerak PGP adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar sekolah, serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman, aman, dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan model belajar, merdeka belajar, dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak adalah katalis peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah yang akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar murid. Hasil belajar murid tidak hanya dimaknai dengan nilai-nilai, tapi juga pada karakter dan sikap murid yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Pendidikan guru penggerak didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif, berbasis lapangan, dan menggunakan pendekatan andragogi dan blended learning selama 6 bulan. Kegiatan pendidikan guru penggerak dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dan jaringan dalam jaringan atau daring, lokakarya, dan pendampingan individu. Proporsi kegiatan terdiri dari 70% belajar di tempat bekerja, on the job training, kemudian 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping pengajar praktik. Pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 akan dimulai awal bulan Oktober tahun 2022. Untuk melaksanakan pendidikan tersebut diperlukan rekrutmen calon peserta pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu, sebagai persiapan pelaksanaan pendidikan guru penggerak diperlukan rekrutmen calon peserta dimaksud. Tujuan melakukan rekrutmen calon peserta pendidikan guru penggerak angkatan 7 untuk mendapatkan guru terbaik pada wilayah atau provinsi serta kabupaten kota di seluruh Indonesia. C. Sasaran calon guru penggerak. Calon peserta pendidikan guru penggerak angkatan 7 adalah guru yang berasal dari satuan pendidikan formal pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
Nah, ini kesempatan yang luar biasa bagi sahabat sekalian yang ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak. Bisa mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. D. Deskripsi dan persyaratan. Calon guru penggerak akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Dalam proses rekrutmennya, calon guru penggerak akan mendapatkan materi secara daring dari instruktur. Kemudian mendapatkan fasilitasi pembelajaran secara daring untuk berdiskusi, elaborasi, refleksi, dan penugasan serta fasilitator. Di wilayahnya, calon guru penggerak mendapatkan pendampingan individu secara luring atau daring dari pengajar praktik dan melakukan lokakarya bersama guru penggerak lainnya. Nah, inilah tentang deskripsi persyaratan calon guru penggerak dan sasarannya, yaitu sasarannya guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Selanjutnya, peran guru penggerak. A. Belajar secara online, belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul melalui kolaboratif, diskusi, refleksi, elaborasi bersama fasilitator dan instruktur, dan berkolaborasi dengan teman guru lainnya. B. Belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktek. C. Belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui Learning Management System atau LMS yang disediakan. Dan D. Melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Selanjutnya, kriteria umum. A. Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat pelajar, PNS, PPG, dan sebagai asesor pendidikan guru penggerak atau program sekolah penggerak. Tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatihan ahli fasilitator sekolah penggerak, atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak, pelatih ahli fasilitator sekolah penggerak, dan program sekolah penggerak PSP. Yang C. Tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapangan, pengawas lapangan pada program organisasi program POP. D. Tidak sedang menjadi pengajar praktik, fasilitator pada program pendidikan guru penggerak atau PGP. E. Mendapatkan izin dari pemimpin atau atasan langsung tempat bekerja. F. Memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak dan bersedia mengikuti proses pendidikan selama 6 bulan. Kemudian G. Aktif mengajar sebagai guru, dan yang hanya adalah bagi calon peserta yang sedang mengikuti proses seleksi PGP Angkatan 5 atau PGP Angkatan 6, mohon untuk melanjutkan seleksi tersebut dan tidak mengikuti seleksi PGP Angkatan 7 kecuali peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus pada seleksi sebelumnya. Nah, itulah sahabatku, dan ini persyaratannya ya. Persyaratan untuk menjadi calon guru penggerak yang pertama adalah guru ASN maupun non ASN, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, jadi yang boleh mengikuti pendaftaran calon guru penggerak bukan hanya ASN saja, tapi non ASN juga diperbolehkan, baik itu mengajar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. B. Memiliki akun guru di data pokok pendidik di Dapodik. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, dan memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Kemudian mekanisme seleksinya. Nah, ini mekanismenya sahabat sekalian, akan disimak. Yang pertama, Ditjen GTK menyiapkan laman dari SIM aplikasi pendaftaran calon pendidikan guru penggerak. 2. Ditjen GTK menyosialisasikan program pendidikan guru penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.
Tiga, Ditjen ketika mengumumkan pendaftaran calon peserta pendidikan guru penggerak secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten. 4, calon pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id guru penggerak dengan mengisi pernyataan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri. Nah, ini dokumen yang diunggah yang pertama, mengisi biodata pada laman, kemudian mengunggah kartu tanda penduduk atau KTP, mengunggah ijazah S1 atau D4, mengunggah surat rekomendasi, mengunggah SK mengajar, dan mengunggah surat izin dari kepala sekolah tempat bekerja sesuai format. Jadi formatnya berarti sudah disediakan. 5, Ditjen ketika melakukan 2 tahap seleksi untuk calon guru penggerak sebelum mengikuti PGP, yaitu 1, tahap registrasi, pengisian dan penilaian biodata dan penilaian esai. Dan yang keduanya, tahap penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Selanjutnya ke-6, Ditjen ketika menetapkan dan mengumumkan calon guru penggerak yang memenuhi syarat secara daring untuk menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan, Kabupaten, Kota, dan Provinsi, serta menyelenggarakan pendidikan guru penggerak unit pelaksanaan teknis di UPT. Nah, sahabat sekalian, inilah jadwal dari seleksi calon guru penggerak. Informasi rekrutmen itu 8 sampai 13 Maret. Kemudian registrasi pendaftaran unggah berkas pengisian esai 14 Maret sampai 15 April, 1 bulan. Verifikasi validasi penilaian berkas dan penilaian esai 18 April sampai 3 Juni. Pengumuman tahap ke-1 13 Juni 2022, simulasi mengajar dan wawancara 20 Juni sampai 8 Agustus 2022. Pengumuman tahap kedua 11 sampai 15 Agustus. Kemudian pendidikan guru penggerak 3 Oktober November 2022, kemudian dilanjutkan pada bulan Februari Juni 2023. Selanjutnya, langkah-langkah pendaftaran dan seleksi melalui aplikasi. Pendaftaran calon guru penggerak mengikuti langkah-langkah berikut ini. Mengakses dan login ke SIM PKB, membuka menu program guru penggerak, dan melakukan registrasi calon guru penggerak. Kemudian berikutnya, yaitu penggerak melalui laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id /guru penggerak. 3, mengikuti tahapan seleksi calon peserta pendidikan guru penggerak, dan 4-nya melanjutkan ajuan sebagai calon peserta pendidikan guru penggerak. Nah, ini sahabatku, surat izin atasan ya sudah diberi contoh atau dibuatkan contohnya, tinggal mengisi saja. Ini surat izin atasannya. Nah, baik sahabatku, itulah tentang rekrutmen atau pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-7. Sahabat sekalian, yuk mari kita daftar dan jadilah bagian dari transformasi pendidikan dengan cara mengikuti pendidikan guru penggerak. Selanjutnya pada kesempatan lain nanti akan saya berikan tutorial bagaimana cara mendaftar di laman, dan kemudian bagaimana cara mengisi esai dan lain sebagainya. Baik sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.